Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang materi penjadwalan proses pada sistem operasi dengan mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh dosen Bapak Abdul Sani. Seperti judulnya, yaitu penjadwalan proses pada sistem operasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu penjadwalan proses pada sistem operasi. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, dengan adanya penjadwalan di sistem operasi, sehingga semua sistem itu memiliki jadwalnya masing-masing untuk menjalani sistem-sistemnya pada komputer. Nah, pada penjadwalan sistem operasi ini, mereka juga memiliki sasaran atau tujuan utama penjadwalan pada optimasi kinerja menurut kriteria tertentu. Apa saja dia? Maaf, saya agak sedikit batuk. Yang pertama, agar semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil. Jadi, maksud yang adil itu semua sistem sudah memiliki jadwalnya masing-masing untuk menjalankan sistemnya pada komputer tersebut. Terus yang kedua, agar pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan. Yang ketiga, agar waktu tanggap dapat diminimumkan. Nah, dengan adanya jadwal, sehingga sistem-sistem tersebut dapat lebih cepat terselesaikan karena sudah teratur oleh jadwalnya. Dan yang keempat, agar pemakaian sumber daya seimbang. Yang kelima, efisien. Kenapa dibilang efisien? Agar proses tetap dalam keadaan sibuk, tidak menganggur. Jadi dengan jadwal tersebut, semua sistem memiliki jadwalnya masing-masing, sehingga tidak ada sistem yang menganggur. Tidak akan berhenti sistem dalam komputer tersebut. Dan terus yang terakhir adalah turnaround time. Turnaround time itu adalah waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai. Jadi dari awal masuknya sistem sudah ada jadwal untuk sistem-sistem yang lain sampai sistem itu selesai ke akhirnya. Sehingga sehingga waktu menjadi lebih cepat seperti di poin yang nomor 3. Oke. Dan di penjadwalan pada sistem operasi itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah penjadwalan jangka pendek, yang kedua penjadwalan jangka menengah, dan yang ketiga adalah penjadwalan jangka panjang. Maaf, ini agak di typo, itu sebenarnya jangka ya, penjadwalan jangka panjang. Nah, apa itu penjadwalan jangka pendek? Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses yang ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Sedangkan penjadwalan jangka menengah adalah penjadwalan yang setelah eksekusi selama satu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan masukan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call, di mana proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Dan agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk proses-proses yang lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses aktif, dan aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut swapping. Dan proses-proses mempunyai kepentingan kecil saat itu sebagai proses yang tertunda, tetapi begitu kondisi membuatnya tertunda, hilang, dan dimasukkan kembali ke memori utama dan siap untuk dijalankan. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang itu bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi. Kita harus mengetahui apa itu batch.
Batch itu biasanya disebut sebagai proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif. Contohnya seperti waktu pemrosesan, memori, masukan atau keluaran yang program-programnya berprioritas rendah. Digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk selama periode aktivitas job-job interaksi rendah. Nah, di sini pengertian dari penjadwalan jangka pendek seperti yang saya bilang tadi. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses yang siap di memori utama, dan penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Jadi pada penjadwalan jangka pendek ini, ya dia bertugas sebagai seperti step by step. Setelah proses yang satu selesai, akan dilanjutkan ke proses yang berikutnya yang harus dijalankan. Dan ini pengertian penjadwalan jangka menengah. Di situ tertulis setelah eksekusi selama satu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan masukan atau keluaran. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertentu dihalangkan. Nah, jadi setelah penjadwalan di jangka pendek tadi selesai, dan dia akan dieksekusi selama beberapa waktu di penjadwalan jangka menengah sampai proses tersebut proses tersebut memiliki atau telah selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Nah, selanjutnya ada penjadwalan jangka panjang. Di sini adalah penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi. Seperti yang saya bilang tadi, batch itu merupakan sebuah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif seperti waktu pemrosesan, memori, masukan atau keluaran yang program-programnya itu berprioritas rendah dan digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk terus tanpa ada nganggur. Dan selama periode itu aktivitas job interaktif cenderung rendah. Nah, itulah dia tadi materi tentang penjadwalan pada sistem operasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.